Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja dari praktikum teknologi pengembangan produk, dan produk yang kami pilih yaitu nugget pisang. Untuk anggota kelompok sendiri yaitu terdiri dari Evi Ramawati, Khairul Yusar, Mauli Aulia, Lesi Aprianti, dan saya sendiri Salma Al-Farisi. Untuk penyeleksian ide akan dijelaskan oleh Resi. Penyeleksian ide atau brainstorming. Hal pertama yang dilakukan yaitu mencari beberapa ide produk yang menyangkut dengan pangan fungsional, seperti minuman kesehatan dari bunga telang, keripik daun pegagan, pemanfaatan ubi jalar ungu sebagai minuman probiotik, nugget pisang, keripik batang pisang, minuman daun kale, bakso sayur, dan teh jahe bunga telang. Setelah didapat beberapa ide produk, selanjutnya dipilih tiga ide produk berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan peralatan, kemungkinan diterima oleh konsumen, dan komponen fungsional yang dicapai. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT dari keripik bayam yaitu kelebihan, bahan baku mudah didapat, produksi sehat yang kaya akan manfaat. Untuk kelemahan, membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit, dan produk belum terlalu familiar. Untuk peluang, produk sehat merupakan tren masa depan, dan sarana penjualan online semakin banyak. Untuk ancaman, munculnya kompetitor atau kapasitas produk yang belum memadai. Pada teh jahe bunga telang, kelebihannya yaitu bahan baku mudah didapat, teh jahe bunga telang banyak digemari, dan rasa dan aroma yang khas. Untuk kelemahan, membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit, dan proses produksi yang rumit. Untuk peluang, gaya hidup masyarakat yang tidak sehat dapat membuka pasar baru bagi teh jahe bunga telang. Warna teh yang menarik belum pernah dipasarkan, dan minuman teh banyak peminatnya. Yang terakhir yaitu ancaman. Produk mudah ditiru pesaing. Pesaing mempunyai modal yang besar untuk promosi dan kapasitas produksi yang lebih besar. Harga produk yang tinggi. Next. Untuk kategori penyeleksian produk dilakukan dengan menjawab 4 pertanyaan. Untuk pertanyaannya yaitu pertama, apakah peralatan dan teknologi produksi tersedia? Yang kedua, apakah bahan baku produk dan akses terhadap supplier tersedia? Yang ketiga, apakah kondisi keuangan perusahaan sehat dan mencukupi untuk ide ini? Dan yang keempat, apakah SDM perusahaan paham dan mampu melaksanakan proses produksi? Untuk jawabannya sendiri, peralatan sudah tersedia seperti panci pengukus, dan teknologi produksi sudah tersedia. Bahan baku utama adalah pisang kepok, sudah tersedia, dan supplier sudah tersedia dari petani lokal. Untuk kondisi keuangan saat ini stabil dan mencukupi untuk produk nugget pisang. SDM home industri nugget pisang sudah paham dan mampu melaksanakan proses produksi dengan baik. From deskripsi produk. Yang pertama ada teh jahe bunga telang. Ringkasan produk, bunga telang salah satu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Background produk. Produk ini merupakan minuman kesehatan yang terbuat dari bunga telang dan jahe, serta dapat menghangatkan tubuh, menghilangkan kembung, serta memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian sasaran bisnis kunci, produk teh jahe bunga telang ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu ketersediaan peralatan dan teknologi produksi. Yang keempat, target pasar. Target pasar di sini yaitu remaja hingga orang tua. Dan yang kelima, produk kompetitornya masih sedikit. Yang keenam, detail tahapan produksi produk. Yang pertama, persiapan bahan, pengecilan ukuran, pengeringan, pengolahan, pengemasan, serta penyimpanan dan pemasaran. Yang ketujuh, asumsi pengembangan produk.
belum pernah dilakukan percobaan terhadap produk, bahan baku cukup sulit didapatkan dan proses yang cukup rumit. Dan terakhir, stakeholder atau pemangku kepentingan, manajer, karyawan, dan distributor. Selanjutnya, dan produk yang kedua merupakan ringkasan produk, bentuknya persegi panjang dan bulat, berisi pisang yang dilumuri dengan tepung panir dengan rasa manis dan gurih serta tidak digoreng. Background produk berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan bisa didapat dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Sasaran bisnis kunci yaitu menjadikan nugget pisang sebagai produk makanan yang dikenal masyarakat. Target pasar yaitu seluruh kalangan masyarakat. Dan yang kelima, produk kompetitor sudah banyak. Dan yang keenam, detail tahapan produksi produk. Pertama, penggilingan, pencetakan, pelapisan perekat tepung, pelumuran tepung roti, penggorengan awal, serta pembekuan. Yang ketujuh, asumsi pengembangan produk. Sudah pernah dilakukan percobaan terhadap produk, bahan sangat mudah didapatkan, dan proses yang cukup mudah. Dan yang terakhir, stakeholder atau manajer, karyawan, distributor. Selanjutnya, ide screening atau penyaringan ide. Adapun hasil penyaringan ide yang diperoleh dari pendapatan konsumen adalah sebagai berikut. Dari teh jahe bunga telang, satu peminat. Yang pertama, hangat saat dicium, baik untuk kesehatan, rasa yang enak untuk dinikmati, mudah saat disajikan, dan tidak semua kalangan menyukai rasa jahe. Selanjutnya, berpik bayam, tidak ada peminat. Memiliki tekstur yang renyah, rasa yang gurih dengan berbagai bumbu, tidak berminyak, kemasan yang memiliki zip in lock agar mudah disimpan, tidak semua kalangan menyukai sayur bayam. Dan yang terakhir, produk nugget pisang, tekstur yang renyah, dapat dikonsumsi oleh anak-anak, memiliki berbagai macam topping, disajikan dalam bentuk kemasan, tidak mengandung minyak, dipanggang menggunakan oven, banyak vitamin yang terdapat dari pisang. Di kesimpulan dari proses penyaringan ide produk yang akan dikembangkan merupakan produk nugget pisang. Kemudian analisis pesaing. Yang pertama ada nugget sang pisang dengan merek dagang sang pisang, memiliki fitur dapat membantu menjaga berat badan, menjaga sistem pencernaan, dan merupakan sumber energi dengan harga 20.000. Yang kedua, nugget Cikiwiki dengan merek dagang Cikiwiki, memiliki fitur memelihara kesehatan mata, pelancar peredaran darah, membantu pelancar pencernaan dengan harga 10.000. Konsep produk. Setelah dilakukan survei tentang ide produk yang telah dipilih, didapatkan dua konsep produk yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada 107 orang konsumen. Konsep satu yaitu nugget pisang coklat lumar. Nugget pisang merupakan salah satu cemilan modern yang terbuat dari pisang kepok dengan balutan tepung panir, dapat dijadikan sebagai cemilan yang bergizi, sehat, kaya akan natrium, serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, dan mangan. Produk ini dijual dengan harga 12.000 per kemasan kecil dengan isi 6 nugget dan kemasan besar isi 12 nugget dengan harga 23.000. Konsep 2, nugget pisang varian rasa coklat, keju, dan green tea. Nugget ini memiliki tekstur yang renyah dengan topping yang bervariasi terdiri dari coklat, green tea, dan keju. Nugget ini dijual dengan harga 12.000 per kemasan kecil dengan isi 6 nugget dan kemasan besar isi 12 nugget dengan harga 23.000. Ini adalah poster dari masing-masing konsep produk. Untuk poster sebelah kiri adalah konsep 1 dan sebelah kanan adalah konsep 2.
Setelah didapat 2 konsep produk dan dibuat 2 poster dari masing-masing konsep, lalu dilakukan survei untuk menentukan konsep yang akan dikembangkan. Dari hasil kuesioner 100 responden, sebagian besar memilih konsep produk 2 yang akan dikembangkan, yaitu naga pisang varian rasa coklat, keju, dan green tea. Target mutu produk. Naga pisang K-pop merupakan jajanan sehat berbahan baku pisang K-pop dengan varian rasa green tea, keju, dan coklat. Ketika dikonsumsi, rasanya manis yang dari pisang dengan paduan rasa topping, teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam, aroma manis dari pisang. Kandungan kimia dan gizi. Bahan baku naga pisang adalah pisang K-pop, memiliki kandungan gizi yaitu karbohidrat kompleks, protein, serat, magnesium, kalium, zat besi, vitamin A, C, B6, zinc, folat, fosfor, serta beragam antioksidan seperti lutein, flavonoid, saponin, dan beta-karoten. Pisang K-pop memiliki tekstur yang lembut dan pulen. Daging buah berwarna kuning hampir jingga. Kandungan gizi pisang K-pop per 100 gram. Kandungan inulin 126,5 mg per 100 gram, antioksidan 12,35%, serat kasar 1,14%, air 65,94%, abu 0,72%, lemak 0,10%, protein 1,76%, karbohidrat 31,48%, total 100%. Kandungan gizi varian topping. Coklat mengandung banyak vitamin seperti vitamin A1, B1, B2, C, D, dan E, serta mengandung polifenol, flavonoid, theobromine, anandamida, fenatilamina, tritofan, tirosin, fenilalanin, dan kafein. Green tea memiliki kalori, kalium, vitamin A dan C, serta mengandung antioksidan yang tinggi. Keju mengandung karbohidrat, lemak, protein, kalsium, magnesium, zinc, fosfor, vitamin A, D, dan B12, serta mengandung omega 3, asam amino, sistein, dan berbagai macam antioksidan seperti riboflavin, beta-karoten, dan glutathione. Kandungan varian topping per 100 gram. Coklat, kandungan inulin 126,5 mg per 100 gram, antioksidan 12,35%, serat kasar 1,14%, air 65,94%, abu 0,72%, lemak 0,10%, protein 1,76%, karbohidrat 31,48%. Green tea kandungan polifenol 25%, pektin 6%, kafein 2,5%, karbohidrat 4%, protein 20%, air 75 sampai 80%, serat 27%. Keju kandungan lemak jenuh 105%, kalsium 72%, fosfor 51%, karbohidrat 1%, lemak 72%, dan protein 26,%. Masa simpan produk nugget pisang. Nugget pisang ini yang sudah diolesi topping dapat bertahan 1-2 hari supaya kerenyahannya masih terasa dan terjaga. Sedangkan nugget frozen atau sebelum diolesi topping ini bisa disimpan dalam kulkas selama 1 minggu hingga 1 bulan. Mutu kemasan. Kemasan yang kami gunakan adalah kemasan paper lunch box, yang mana kemasan ini memiliki sifat tahan terhadap panas, dirancang dengan baik sehingga tidak mudah bocor, lebih praktis dan ringan. Kemasan ini juga ramah lingkungan. Bahan baku dan formulasi. Bahan utama, buah pisang kepok 6 kg, tepung terigu 1,5 kg, gula 500 gram, telur 10 butir, susu kental manis 1 kaleng, garam 100 gram, air 100 cc. Bahan pelapis ada tepung terigu dan tepung roti. Untuk toppingnya ada keju parut, coklat, susu kental manis, kacang parut, dan green tea. Diagram alir. Dapat dilihat ini diagram alir dari produksi nugget pisang. Tabel FMEA dan penentuan RPM. Kategori masalah berdasarkan material atau bahan baku. Penyebab kegagalan dapat dari perbandingan komposisi bahan baku yang belum sesuai dengan spesifikasi. Akibat dari kegagalan ini, yaitu tekstur nugget terlalu keras karena tepung yang terlalu banyak. Nilai FMEA-nya
O7, S7, D3. Jadi diperoleh nilai RPN perkalian dari OSD ini 147. Untuk alternatif strateginya, dapat dilakukan pengawasan ketat dalam penimbangan bahan atau tepung. Yang kedua, kualitas bahan baku kurang baik. Akibat kegagalannya, terdapat O flavor, nilai FMEA-nya O6, S5, D4, diperoleh nilai RPN 120. Untuk alternatif strateginya, dapat mencari pemasok bahan baku yang menjamin kualitas tetap bagus. Yang ketiga, kualitas kemasan kurang baik. Akibat yang ditemukan, kotak rusak atau robek. Nilai FMEA-nya O3, S5, D3. Diperoleh nilai RPN perkalian dari OSD ini 45. Alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu pengawasan ketat dan survei pasar. Kemudian dari metode penyebab kegagalannya, waktu pengusahaan yang kurang dari waktu yang telah ditetapkan. Akibat dari kegagalan ini, masih terasa tepung dan adonan kurang matang. Diperoleh nilai RPN-nya O6, S5, D2. Jadi nilai RPN-nya 60. Untuk alternatif strateginya, dapat dilakukan pengontrolan waktu dan pengukusan lebih terjaga. Yang kedua, waktu pemanggangan yang terlalu lama. Dapat diakibatkan dari tekstur nugget menjadi keras dan kosong. FMEA-nya O7, S6, D2. Diperoleh nilai RPM-nya 84. Alternatif strategi yang dapat dilakukan, diatur suhu dan waktu pemanggangan, yaitu selama 30 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Yang ketiga, ada masalah dari mesin. Penyebab kegagalannya, timbangan yang tidak akurat. Akibat yang diperoleh, komposisi dan perbandingan bahan tidak tepat, sehingga dapat menurunkan mutu nugget. Nilai FMEA-nya O5, S6, D3. Diperoleh nilai RPM-nya 90. Alternatif strateginya menjaga dan melakukan pengawasan ketat dan mengendalikan kualitas produk semaksimal mungkin selama proses produksi hingga pengemasan. Yang keduanya, penyebab kegagalannya dari indirect oven yang kurang panas, akibatkan kadar air yang tinggi dapat menurunkan nilai umur simpan nugget. Nilai FMEA-nya O6, S6, D3. Diperoleh nilai RPN-nya 108. Untuk alternatif strateginya sama seperti yang timbangan tidak akurat. Yang ketiga, penyebab kegagalannya dari mesin pengecil. Mesin pengecil tidak bekerja dengan sempurna. Akibat yang ditimbulkan, ukuran bahan tidak merata. Nilai FMEA-nya O6, S8, D1. Diperoleh nilai RPN-nya 48. Untuk alternatif strateginya sama seperti yang di atas. Konsep pemasaran produk nugget pisang. Pertama, lakukan segmentasi. Ini produk nugget pisang ini dapat dikonsumsi oleh semua usia di atas 5 tahun. Targeting ini, produk ini dapat disukai oleh semua kalangan dan dapat dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Positioning ini atau penerapan produk. Jumlah rendah lemak dengan proses pembangunan yang tidak dilakukan pengorengan. Selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama ada produk. Untuk produk sendiri dilakukan inovasi produk dengan cara dipanggang tidak digoreng. Kedua, mempertahankan mutu dan kualitas. Selanjutnya ada place atau tempat. Tempat sendiri dibuka di kawasan ramai pengunjung seperti daerah tempat strategis. Yang ketiga ada promosi. Yang pertama melakukan iklan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Dan selanjutnya dari mulut ke mulut. Keempat ada price atau harga. Yang pertama itu 12.000 per kemasan kecil dengan isi 6 dan 23.000 per kemasan besar isi 12. Untuk pemasaran di Aceh. Pemasaran di Aceh sendiri bisa dipesan melalui GoFood. Yang kedua melalui pameran atau stand yang ada pada event-event tertentu. Yang ketiga promosi secara online melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat bisa delivery. Untuk biaya sekali produksi nugget pisang itu totalnya mencapai 268.000. Untuk biaya variabel produksi nugget pisang yaitu untuk biaya bulanannya 6.725.000 dan biaya tahunannya itu 80.700.000. Untuk biasa pemasaran nugget pisang untuk packaging dan pengiriman biaya perharinya 35.000. Untuk per tahunnya 12.600.000. Yang kedua, biaya advertensi perharinya 60.000, per tahunnya 21.600.000. Yang ketiga, biaya distribusi, biaya perharinya itu 50.000 dan biaya per tahunnya 18 juta. Yang keempat, biaya akomodasi. Biaya perharinya 125.000 dan biaya per tahunnya 45 juta. Untuk totalnya, biaya per hari menghabiskan 220.000 dan biaya per tahun menghabiskan 90.200.000.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.